Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh inspirasi ini hadir setiap hari. Salam hormat untuk sahabat Josjis Porem Street dimanapun berada. Kalian luar biasa. Sekarang, dengarkan baik-baik. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang guru honorer bernama Pak Arman. Setiap pagi, ia selalu datang paling awal ke sekolah, bahkan sebelum matahari muncul dari balik perbukitan. Dengan motor tua yang sering batuk-batuk dan mati mendadak, ia tetap hadir tanpa pernah terlambat. Sifatnya ramah, sabar, dan sangat mencintai murid-muridnya. Namun tak semua orang menghargai ketulusannya. Di sekolah itu ada kepala sekolah bernama Bu Mirna, sosok yang keras, sombong, dan selalu memandang rendah guru honorer. Berkali-kali ia mengucapkan kalimat yang membuat hati Pak Arman terluka. "Kamu itu honorer, Arman. Jangan banyak bicara. Kerjaanmu hanya mengikuti perintah," katanya dengan dingin. Guru-guru lain hanya diam, sebagian karena takut, sebagian karena memang sudah terbiasa melihat Pak Arman diperlakukan seperti itu. Suatu hari, di depan guru-guru lain, Bu Mirna kembali memarahinya hanya karena laporan administrasi tidak dipotong rapi. "Kamu ini bikin malu sekolah," katanya sambil melempar kertas itu ke meja. Pak Arman hanya menunduk. Ia tidak balas. Ia tidak membantah. Ia hanya menahan sesak di dada. Di rumahnya yang kecil dan sederhana, malam itu ia duduk menatap papan tulis kecil tempatnya menyiapkan materi untuk murid-muridnya. Air mata jatuh, namun bukan karena kelemahan, melainkan luka yang ia pendam selama bertahun-tahun. Di tengah keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan bangkit. Suatu hari nanti, nama baik akan kembali." Namun cobaan tak berhenti di situ. Pada suatu rapat mendadak, Bu Mirna menuduhnya menggelapkan dana ekstrakurikuler. Padahal Pak Arman sama sekali tidak tahu tentang uang itu. Ia bukan bendahara. Ia tidak pernah diminta mengurus keuangan. Namun di depan semua guru, Bu Mirna menyebut namanya, menyalahkannya, dan mempermalukannya tanpa bukti jelas. Orang tua murid marah besar. Komite sekolah menekan meminta tanggung jawab. Nama Pak Arman tercoreng. Seolah-olah selama ini ia adalah guru yang tidak jujur. Tidak ada yang membelanya, kecuali beberapa murid yang menangis diam-diam saat melihat gurunya dihina. Itu adalah malam terkelam dalam hidupnya. Ia pulang dengan langkah lemas, merasa dirinya dihancurkan tanpa alasan. Namun justru dari titik tersakit itu, hidupnya berubah. Pak Arman memiliki kemampuan yang tidak banyak diketahui orang. Ia sangat pandai menulis materi pembelajaran dan membuat modul digital. Ia mulai membuat video sederhana menggunakan ponsel lamanya, menjelaskan pelajaran dengan suara tenang dan penuh kasih. Ia unggah semua itu di internet tanpa berharap apapun. Awalnya hanya belasan orang yang menonton. Lalu ratusan. Dan tiba-tiba, ribuan guru dari berbagai daerah mulai membagikan videonya. Konten Arman edukasi viral. Banyak guru merasa terbantu oleh caranya menjelaskan materi yang sederhana dan mudah dipahami. Ia diundang webinar, diajak diskusi, hingga akhirnya sebuah platform pendidikan nasional menghubunginya dan menawarinya kerjasama. Honor pertama yang diterimanya jauh lebih besar dari gajinya sebagai honorer selama berbulan-bulan. Lalu penerbit besar menghubunginya untuk menerbitkan modul dan bukunya. Ia mulai mendapat royalti. Dari seorang guru honorer yang dipandang rendah, namanya kini mulai dikenal di seluruh Indonesia. Sementara itu, Bu Mirna perlahan gelisah. Dinas Pendidikan mulai melakukan audit besar-besaran. Ada laporan anonim tentang penyalahgunaan dana sekolah. Nama Bu Mirna muncul sebagai terduga pelaku. Setelah diperiksa, terbukti bahwa dialah yang sebenarnya menggelapkan dana ekskul dan memalsukan tanda tangan guru, termasuk Pak Arman. Hari pemanggilan pun tiba. Semua guru dikumpulkan. Bu Mirna duduk pucat, tangannya gemetar.
Ketika petugas membacakan hasil audit dan menyatakan bahwa ia bersalah, ruangan itu sunyi. Bu Mirna menangis, memohon, dan mencoba menyalahkan keadaan. Namun tidak ada lagi yang mau membelanya. Di ruangan itu, ia melihat sosok yang selama ini ia rendahkan, Pak Arman. Laki-laki sederhana dengan kemeja yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mendekati Pak Arman dengan suara bergetar. "Arman, maafkan saya mohon." Namun Pak Arman hanya tersenyum tipis. "Bu, sejak dulu saya tidak pernah dendam. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Kalau dulu saya diam, bukan karena saya lemah. Tapi saya percaya, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Balas dendam tidak perlu dilakukan dengan kemarahan. Terkadang, yang kita perlukan hanyalah membiarkan kebenaran bekerja. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman diundang ke kementerian untuk menerima penghargaan sebagai pendidik inspiratif nasional. Ia diangkat menjadi konsultan kurikulum digital. Dan ia mulai bepergian ke berbagai daerah, memberikan pelatihan guru dari Sabang sampai Merauke. Dalam salah satu pidatonya di depan ribuan guru, ia berkata, "Jangan pernah meremehkan guru honorer. Gaji mereka kecil, tapi hati mereka besar. Tanpa mereka, banyak anak di pelosok tidak akan mendapat pendidikan." Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Semua orang berdiri menghormatinya. Sementara itu, Bu Mirna menjalani kehidupan yang berbanding terbalik. Jabatan hilang, reputasi hancur, dan semua yang dulu ia banggakan perlahan menghilang. Itulah hasil dari kesombongan yang ia pelihara sendiri. Balas dendam terbaik bukanlah membalas luka dengan luka. Balas dendam terindah adalah bangkit menjadi seseorang yang jauh lebih baik, sampai orang yang merendahkan kita tak lagi bisa menggapai tempat yang kini kita pijak. Demikianlah kisah penuh pelajaran hari ini. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah bahwa ketulusan, kesabaran, dan kesungguhan akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kebenaran. Tidak peduli seberapa besar ujian dan hinaan yang kita terima, selama hati tetap bersih, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo Si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar cerita-cerita penuh inspirasi selalu hadir setiap hari. Salam hangat untuk sahabat Josjis Porem Srit dimanapun berada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.